Dalam acara silaturahmi pada malam ini semuanya adalah irodat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin tidak mungkin, kalau Allah sudah berkehendak pasti mungkin ya, pasti terjadi. Seperti halnya pada perkumpulan ini kita bisa dimudahkan oleh Allah bisa berkumpul di acara ini. Dan kami ucapkan dan kita terus berduka ya kepada Ananda siapa? Namanya siapa? Yang baru saja ditinggalkan oleh ayahnya ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha ya, dan bisa bergabung dalam acara ini. Kita sambut dengan senang bergembira ya. Kita kedatangan ataupun ada teman baru untuk saling menyapa, saling senyum ya, untuk saling membantu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan pada acara ini kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin ya. Seperti biasa ya, meskipun kita acara santunan ya, sedikit kita mendengarkan nasihat ataupun nasihat dari Nabi dengan hadisnya ya. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan, di samping mendapatkan suatu ini bantuan, dan juga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Nabi yang disampaikan dengan hadis-hadisnya ya. Nabi sampai jadi si opak gara-gara kajian main pengajian kan sampai sedikit gatal pedes ya. Arab santunan deh naik langsung ya, jadi si kajian pengajian ya. Akhirnya jadi kesel ya. Makanya dilatih anak-anak tercinta ini dibiasakan untuk mendengarkan ataupun belajar ilmu di kalangan yang di pesantren ataupun kajian-kajian ini ya, majelis taklim ya. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan ini semuanya mendapatkan keikhlasan ridho ilahnya ya. Mudah-mudahan sing wenten niki ini lamun ikhlas, mudah-mudahan diijabah doane, amin. Dimudahkan segala urusane, dimudahkan rezekine ya, wake segala-galanya amin. Tentu ini diharapkan menjadi anak-anak kita ini anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengkaji ataupun membahas tentang al-hammu bis-su'i ya. Al-hammu bis-su'i adalah artinya keinginan dan niat yang buruk ya. Maksudnya semua manusia hakikatnya mempunyai keinginan ya, mempunyai kepengenan ya, pengen duit mobil, pengen suge, pengen duit emas sekarung ya, semua kan arane keinginan kan ya, arane gara sekabe pasti duit keinginan ya, pasti keinginan. Nah, sing dimaksud judul ini adalah keinginan yang mendapatkan manfaat berguna berbaiknya ya. Salah satunya kita harus utamakan keinginan kita, yaitu masuk surga, bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan ridho Allah. Salah satunya yaitu kita harus keinginan menjadi orang yang baik, yang berbuat baik ya. Salah satunya yaitu kita mengadakan suatu istilahnya perbuatan-perbuatan yang baik ya. Jadi itulah keinginannya. Dan begitu pula niat yang buruk ya. Semua orang pasti adalah gitu, berniat buruk entah gimana gitu ya. Itu harus bagaimana kita menghindarinya, menjauhinya ya. Itu adalah pokok dari judul kita ini ya. Maka itu, jika kamu tidak sibuk dengan kebaikan, maka hidupmu akan sibuk dengan keburukan gitu ya. Contoh, meskipun kita mengadakan kayak gini, lamun sing wongi urut demen pasti sengit baik ya, pasti urut demen malah ya. Karena yang ditimbulkan itu bukan kebaikan ya, maka timbulnya yaitu yang jelek-jeleknya saja ya. Contoh di Al-Quran yaitu Luqman beserta anaknya ya. Ketika Luqman dan anaknya berjalan di suatu kampung, nah di si Luqman dan anaknya itu membawa keledai ya, kuda. Nah,
Kudanya itu dinaiki ama anaknya. Lewat nih kampung akhirnya nana uang ngejek-ngejek ngaro-ngaroi ya. Apa nih kan Lukman anaknya kan urut kerunya apa ning bapak nih sama bapak nih berjalan anaknya enak-enak nunggang keledai dicaci diomong digin lah kami sanget. Akhirnya berjalan maning kata Lukman nih jojong bayi lah akan bayi ya. Berjalan maning akhirnya bapaknya si nunggang si Lukman nih keledai jere kampung satu kampung iki ngomong maning ngecaci maning ngejek maning jere apa nih Lukman kalau kerunyahan ning anake melaku bapaknya menunggang keledai nunggang kuda aja dasar orang ini lah dicaci ya. Akhirnya Lukman jojong bayi ngaten bayi akhirnya jalan maning ning kampung akhirnya ning kampung Lukman karo anake nunggang keledai mancing ning satu kampung di aroi maning disengiti maning apa nih uang ken edan kayaknya keledai cilik ditunggani wong ruru jere dicaci maning sampai kene sampai Lukman geleng-geleng setiap perjalanan dicaci diejek akhirnya suatu kampung maning saking ruti keledai digotong wong ruru Lukman karo anake ning kampung siji maning akhirnya apa sing dapat dicaci maning akhirnya apa nih keledai sing masih bisa gini malah digotong kebalik ya. Itulah arane sih contoh dari orang-orang yang menimbulkan kejelekan ya yang dibuat bukan kebaikan maka dari itu hidupnya akan sibuk dengan keburukan ya. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqula 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu selalu menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Makanya setan itu orang henti-hentinya ngegude gitu. Makanya seorang kiai tidak henti-hentinya untuk berdakwah sampai kapan? Sampai bosan untuk melakukan kejahatan ya sebagaimana setan tidak pernah bosan mengojok ataupun menggoda-goda manusia ya sampai dia terjerumus kepada neraka. Nah jadi kisah Nabi mengatakan ya keinginan dan niat yang buruk itu ada kisah Nabi mengatakan ya ini terjadi pada Nabi ini. Nabi mengatakan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hamatu bisya'in mimma kana jahiliyah ya'maluna ghayra martaini kullu dzalika yahulu Allahu baini wa bainahu summa ma hamat bihi hatta akramani bi rasilatihi qultu lailatil gulami yarmi mu'i bi a'lamaka ya. Jadi suatu cerita Nabi Muhammad SAW mengatakan aku belum pernah punya keinginan untuk melakukan perbuatan buruk ya. Jadi Nabi tidak pernah menginginkan suatu perbuatan yang buruk ya. Dahulu pada masyarakat jahiliyah ya biasanya melakukan kecuali hanya pada dua kesempatan. Pada dua kesempatan itu Allah menjagaku hingga aku tidak sempat melakukannya. Jadi pas Nabi mau melakukan suatu kejelekan Allah yang menjaganya. Nah, apa yang akan Nabi kerjakan? Nah, pada waktu itu Allah terus menjagaku hingga sampai pada usia aku mendapatkan risalah. Jadi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah agar tidak melakukan sesuatu hal yang buruk. Nah, itulah keistimewaan dari Nabi karena Nabi itu uswatun hasanah maka dijaga oleh Allah. Nah, pada suatu hari Nabi mengembala kambing. Nah, kambingnya itu dititipkan kepada sahabatnya. Pas waktu berjalan kata Nabi mau pergi ke Mekah. Di perjalanan Nabi mendengarkan musik. Nah ditanya apakah itu suara seruling itu? Dijawab oleh sahabat itu suara pesta pernikahan ya. Ternyata dulu juga wis ada organ tunggal, tapi beda ya. Zaman dulu organ tunggale premen ya. Nah, ada joget-joget ya. Nah akhirnya Nabi keinginan pengen lewat, pengen ngedelang. Nah, suatu ketika Nabi dikasih tidur oleh Allah sehingga acaranya selesai. Gitu. Itulah bentuk menjaganya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat yang buruk ya. Jadi
Itulah bentuk kita harus menjaga niat yang buruk ya, harus menjauhinya ya dengan keinginan yang baik-baik. Nah, dan dari Nabi juga mengatakan an Abillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qaryanuhu min jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyaya walakin ani lahi alaihi fala ya'muruni illa bi khairin. Jadi setiap kata Nabi mengatakan tidaklah seorang kecuali telah diciptakan baginya yaitu qarin, yaitu pendamping ya. Jadi kita itu ada qarinnya, ada pendampingnya. Apa pendamping kita? Yaitu dari bangsa jin dan malaikat. Nah, sahabat bertanya, apakah kau demikian juga? Ya, Nabi juga didamping oleh jin dan malaikat ya, yaitu untuk menggoda, jin untuk menggoda yang jelek dan malaikat untuk mengajak kebaikan. Sehingga Rasulullah, aku telah ditolong oleh Allah dengan cara mereka menyuruhku kecuali yang baik-baik. Jadi Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah ya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita menuruti bisikan-bisikan yang baik ya. Aneh lokan ada kan bisik-bisikan sing ore enak-enakan ya. Bisikan-bisikan sing ngegode-gode sing menjerumuskan kepada kita yang hal-hal yang jelek ya. Nah, maka balasan kebaikan bagi orang-orang yang meninggalkan keinginan dan niat yang buruk. Nah, jadi balasan orang yang meninggalkan niat yang buruk itu apa? Dan yang kita mengamalkan hal-hal yang baik pahalanya. Sekali lagi ya, hadis satu lagi nih insyaallah. An Abi Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yari an rabbih tabaraka wa taala qala inna allaha katabal hasanati was sayiat summa baina dzalik fa min hammi bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah inda wa hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amaliha katabaha Allah inda wa asyara hasanatin ila sabatin bi'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayiatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu sayiatan wahidatan. Jadi hadis ini menerangkan apabila orang yang barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan namun tak sempat dikerjakan, contoh kita sudah mau berbuat kebaikan, mau menolong orang, nah dia tidak sempat mengerjakannya ya, jadi maka Allah dicatat untuknya satu kebaikan. Kita sudah punya niat baik, niat pengen beribadah, niat ingin apa saja ya, tapi kita belum sempat untuk melakukannya. Contoh, hubungilah sholat tahajud, tahu-tahu enak turus, hubungannya enak turun ya, soalnya turun juga enak. Tahu-tahu terjadi, nah itu harus dicatat satu. Nah apabila jika dia melakukan kebaikan dan berhasil melakukannya sholat tahajud, akhirnya didapat digandakannya itu 10 kebaikan, bahkan 700 lipatan ya. Dan kebalikannya apabila kita berbuat kejahatan, niat pengen berbuat jelek ya, contoh awas bae nana si opak maartak tonjok ya. Akhirnya niat buruk itu kita tidak dilaksanakan, nah itu kita dapat satu pahala. Masya Allah, kita sudah niat jelek tapi nggak melakukan, tapi Allah kasih satu pahala. Kenapa? Karena tidak melakukannya. Tapi kebalikannya, kalau dia melakukan suatu kejelekan, itu dilipatkan kejelekannya juga ya. Itu adalah bentuk dari pahala-pahala kita ingin keinginan yang baik dan niat meninggalkan yang buruk ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang mukmin dan mukminat yang selalu beramal ibadah ya, karena jadi orang mukmin dan mukminat mendapatkan kabar dari Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
berilah kabar kepada orang-orang yang mukmin, orang yang mengamalkan amal soleh, yaitu apa kabarnya? Dia akan mendapatkan baginya yaitu surga yang mengalir airnya, ya. Terus apa lagi? Kullama ruziqu minha min samarati rizqa, yaitu dia akan mendapatkan rizki, mendapatkan suatu hidangan, yaitu dari buah-buahan surganya sebagai rizkinya. Terus apa lagi? Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wis dapat rezeki pangan wakah dinaki bidadari. Masyaallah. Yaitu gona sing berbuat amal soleh. Lah bidadari terus mau ada oleh apa? Dikatakan bidadari ini, masyaallah ya. Wong lanang oleh bidadari ini, wong wadon jadi bidadari ini ya. Terus bidadari sing paling ayu ning surga apa ning dunia? Lah ning dunia ya. Dunia sing lamun ning dunia ini bagus, terus jadi bidadari ning surga iku sing paling bagus. Kenapa? Karena dia sudah berbuat amal. Tapi kalau bidadari di surga yaitu tidak berbuat amal tapi sudah dijadikan hidangannya, ya, kebalikannya. Mudah-mudahan kita menjadi agen-agen ataupun orang yang melakukan kebaikan, ya. Jangan sampai kita itu penonton, ya, pengen ini kian baik, tapi harus kita melakukan kebaikannya, ya. Pengen ini ditolong, tapi kita harus yang menolong, ya. Harus cekatan, harus bisa menjadi orang yang melakukan kebaikan, ya. Mudah-mudahan pada malam ini kita menjadi istiqomah untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Kebaikan terkecil, kebaikan untuk keluarga kita, orang tua kita, ya, tetangga kita, ya, khususnya umumnya untuk masyarakat, ya. Amin ya robbal alamin. Ya, ngomong-ngomong paham apa ngantuk iki? Perasaan pahaman jadi senteng. Oke, mudah-mudahan, ya, karena ini karena ini bentuknya kita saling berbagi, ya, saling menolong. Mudah-mudahan kita hanya meminta, ya, untuk anak-anak yang soleh dan soleha ini, ya, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang selalu menolong kepada orang, ya. Kalau bisa pengen dites, ya, siji-siji bisa kira-kira ngaji, ya. Nanti kan disorting kan, ya. Ya, kira-kira bulan depan siapa ya? Ya, karena kan yang diharapkan kita kan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau anak soleh dan soleha harus pasti bisa ngaji, ya. Kira-kira siapa ya? Jadi orang tua nih, waduh, ini tugas untuk ngajarin yang main. Nah, siap satu besok bulan depan. Satu sini. Bulan siji, ya, bulan depan, ya. Siap, ya. Pak siji kok, kalau siji. Biar pembiasaan kita itu benar-benar menjadi mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Siap. Siap. Waduh, diropai orang hari ini lah. Ya, satu si Anda, ya. Anda. Siapa kok? Nanda, ya. Anda ngomong bisa nggak? Ngaji apa baik, ya? Biar bukti, biar kalau kita itu anak yang soleh dan soleha, ya. Jangan kita itu untuk wadah.